Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Wildan Amro, dan di video kali ini saya akan membahas tentang perintah dasar dari sistem operasi Linux. Di sini saya menggunakan distro Ubuntu. Oke, langsung saja open terminal. Di sini jika ingin melihat identitas diri, maka ketikkan ID, maka di sini nanti akan ada user ID dan group ID. Oke, selanjutnya jika ingin melihat tanggal hari ini, kalian bisa ketik date, maka di sini akan muncul hari, tanggal beserta tahun disertai jamnya. Oke, selanjutnya jika ingin melihat kalender pada bulan ini, maka ketik saja call, maka di sini akan muncul kalender pada bulan ini, yaitu bulan Maret 2002. Jika ingin melihat kalender secara penuh dalam 1 tahun, kalian bisa menekan -v, maka akan muncul kalender dalam 1 tahun. Jika kalian ingin melihat kalender pada bulan tertentu dan tahun tertentu, maka kalian bisa menekan call kode bulan yang ingin dilihat dan tahun ini. Contoh di sini saya ingin melihat kalender bulan Maret 2003. Di sini akan muncul kalendernya. Oke, selanjutnya kita akan merubah informasi finger. Tapi sebelum itu kita lihat informasi fingernya dulu dengan cara klik finger. Di sini ada satu finger dengan nama user yang telah tertera. Kita lihat informasinya dulu. Oke, di sini nanti ada login dengan user dan login dengan root. Oke, di sini kita akan merubah login dengan user. Caranya klik cfn, lalu klik user, nama user, ketikkan password user, lalu ubah informasinya. Contoh di sini ROM saya ganti 12 untuk ini terserah, dan ini juga terserah. Oke, kita lihat perubahannya. Caranya klik finger lalu nama user. Oke, di sini kita lihat jika sebelumnya ada Office 13 dan di sini kita rubah menjadi 12, dan di sini berhasil. Untuk nomornya sama dan untuk home-nya juga sama. Jika ingin merubah finger dari login root, caranya pertama masuk ke dalam super user. Caranya klik sudo lalu masukkan wallet user, caranya sama, yaitu langsung cfn, lalu enter. Nah, di sini kita ubah namanya sama saja, kita ROM. Contohnya di sini saya akan menjadi ROM 1 untuk nomor 251, dan ini juga saya terserah. Lalu kita lihat informasinya. Di sini system root, di sini tadi saya unggah ROM menjadi 1, dan di sini sudah. Untuk number di sini juga sama. Jika ingin keluar dari mode super user, kalian bisa mengetikkan exit, enter, maka akan keluar. Oke, di sini jika ingin menghapus semuanya yang ada di terminal ini, kalian bisa klik masukkan kata clear, nanti akan terhapus.
Oke, selanjutnya kita di sini akan melihat bagaimana cara melihat informasi manual dari suatu perintah. Caranya yaitu ketik man atau manual, lalu perintah yang ingin di manual. Contoh di sini saya ingin melihat manual dari perintah ls, maka klik man ls. Maka di sini akan ada bagaimana cara penggunaan dari perintah ls. Jika ingin keluar, klik G. Oke, di sini kalian juga bisa melihat manual dengan dari kata tertentu di sorting. Caranya klik man k ls. Di sini nanti akan ada suatu perintah manual yang berhubungan dengan ls. Oke, selanjutnya kita akan mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang sedang dicari. Caranya yaitu ketik apropos, lalu kata yang ingin dicari, contoh sini date. Maka nanti di sini akan muncul berbagai kata sesuai yang kata yang dicari tersebut. Oke, selanjutnya kita mencari perintah yang tepat sama dengan kata kunci yang dicari. Caranya yaitu klik what is, lalu ketikkan kata kuncinya. Contoh di sini apa itu date. Date merupakan bla bla bla. Selanjutnya kita akan cari bagaimana cara untuk melihat isi dari suatu directory. Contoh di sini caranya yaitu klik ls, lalu klik di sini. Jika ketik ls saja, maka akan menampilkan history dari folder yang dimasuki. Contoh di sini saya masuk dalam folder home, di ls tidak ada karena di sini tidak akan ada folder yang muncul karena ada beberapa hidden file. Jika ingin melihat hidden filenya, kalian bisa klik ls strip a, maka di sini ada hidden file dengan disertai ditandai dengan tanda bintang. Tanda bintang di sini berarti hidden file. Jika ingin melihat isi directory secara lengkap, kalian bisa menggunakan ls min l. Ini tidak ada total dan 0. Oke, di sini jika ingin menampilkan history tanpa proses sorting, kalian bisa klik ls min l. Maka di sini tidak ada sorting. Sorting itu ditandai dengan warnanya. Di sini warna biru berarti hidden file, dan di sini bintang hidden file tapi tidak ditandai. Lalu kita cara menampilkan dari isi dari suatu directory tertentu. Caranya klik ls. Di sini saya akan melihat folder etc, enter, dan di sini ada isi filenya.
Dan jika ingin menampilkan history root, caranya klik ls, langsung ke sini. Nanti akan ada isi dari directory folder root. Oke, jika ingin melihat suatu directory dan ditandai, kan di sini kita tidak bisa mengetahui mana yang folder, mana yang file, dan kalian ingin mengetahuinya, caranya yaitu klik ls -r -f klik cari foldernya. Maaf, salah. ls folder. Di sini akan ada contohnya. Di sini jika garis miring itu tandanya merupakan folder. Jika add di sini tandanya merupakan simboling, dan yang lainnya. Jika ingin menampilkan directory secara lengkap, kalian bisa klik ls folder. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya jika ingin menampilkan semua isi dari directory tersebut, maka caranya klik ls -r atau -r bl, sama saja. Lalu ketik directory yang ingin dilihat. Di sini akan makan suatu proses panjang karena menampilkan dari semua directory dan isinya dari folder tertentu. Oke, selanjutnya kita akan melihat tipe file. Caranya ketik file. Ini cara penggunaannya. Contohnya di sini file bintang. Ini tidak bisa melihat karena tidak ada file jenis bintang. Lalu kita akan melihat tipe file dari directory tertentu. Di sini saya akan bin ls. Di sini kita bisa melihat tipe filenya. Oke, di sini saya akan melakukan suatu copy. Caranya yaitu menggunakan perintah cp lalu klik ketik folder yang akan dicari. Oke, selanjutnya saya akan untuk membuat suatu directory. Caranya itu ketik mkdir lalu nama directory. Contohnya saya akan nama tes. Kita lihat apakah folder tes tersebut sudah dibuat. Oke, di sini ada nama tes, berarti berhasil.
Lalu bagaimana cara agar kita bisa masuk pada folder test tersebut? Caranya yaitu cd atau change directory, lalu directory yang akan dimasuki seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita save. Kita akan membuat folder. Kita masuk file bernama, terserah caranya. Jika ingin membuat file, caranya klik cp, lalu nama filenya, contohnya di sini f1. Maaf, tidak bisa ternyata. Kalau begitu kita akan mengcopy etc group f1. Jadi berarti di sini kita akan mengcopy file dari folder ini ke sini. Kita lihat di sini ada file bernama f1. Jika ingin memindahkan file tersebut ini ke folder sini, kita caranya yaitu mv f1 folder. Kita lihat folder isi dari folder tas. Oke, di sini berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melihat isi dari file f1. Caranya dibuka, tapi sebelum itu kita akan masuk ke dalam folder test dulu. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam folder test. Kita akan melihat isi dari file f1. Caranya itu ketik cat, kasih nama filenya. Di sini tampil isi dari file f1. Jika ingin menampilkannya secara penuh, kalian secara layar penuh bisa menggunakan more f1. Oke, kalian juga bisa rename folder f1 ini. Caranya yaitu mv f1, namanya test txt. Kita lihat apakah sudah terganti. Oke, di sini nama filenya sudah terganti. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana caranya. Jadi mv di sini tidak hanya untuk memindahkan folder, memindahkan file ke dalam suatu folder, tapi juga bisa untuk merename suatu file. Oke, kita akan cara untuk menghapus file ini. Caranya yaitu rm atau remove, lalu kita nama file. Kita lihat sekarang sudah kosong.
kita kembali ke routing. Oke, sekarang kita akan menghapus folder test. Caranya yaitu remove directory rendir test. Kita lihat, oke, sekarang folder testnya sudah tidak ada. Jika kalian ingin mencari suatu kata atau kalimat dalam file, kalian bisa mencarinya dengan perintah grep. Lalu ketikkan kata yang ingin dicari. Saya akan mencari kata root dalam folder etc. Di sini ada, bisa dilihat, kata root ditandai dengan warna merah. Oke, itu saja perintah-perintah dasarnya. Sekarang saya akan masuk ke dalam latihan. Di sini saya sudah menyiapkan latihan-latihannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita disuruh untuk mengubah pager pada komputer seperti sebelumnya. Lalu caranya itu JN nama, ketikkan password, oke, salah, langsung ketik aja JN. Ubah informasinya. Kita lihat apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk melihat user yang sedang aktif. Caranya tadi ada dengan perintah w, dan UMI. Oke, yang kita bertahap nomor 3 yaitu untuk melihat kalender dalam 1 tahun penuh. Caranya yaitu seperti tadi, klik call and see. Di sini akan muncul kalender dalam 1 tahun penuh. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 4. Kita disuruh untuk melihat manual dari perintah call. Seperti yang dibahas tadi, cara untuk melihat manual yaitu man, lalu klik perintahnya, yaitu di sini call, jadi man call. Di sini akan ada manual dari perintah call. Oke, kita masuk ke nomor 5, yaitu bisa bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci short. Sama seperti sebelumnya, menggunakan perintah ls, dan di sini kita akan menggabungkan dengan perintah grep sesuai, karena kita akan mencari dengan kata kunci short. Caranya yaitu strip garis lurus grep, cari kata kuncinya, enter. Di sini nanti hanya akan muncul manual dari ls yang ada nama shortnya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke nomor 6. Bagaimana tampilan untuk perintah ls -a dan ls -al. Kita lihat
ls -l akan muncul seperti ini. Untuk ini pastinya akan sama, karena ini hanya untuk menyingkatnya saja. Oke, nomor 7 kita disuruh untuk menampilkan semua file termasuk hidden file pada direktori etc. Seperti sebelumnya, untuk menampilkan print file, menampilkan hidden file, yaitu menggunakan -a lalu folder etc. Di sini nanti akan ada hidden file ditandai dengan tanda bintang seperti ini. Oke, langsung nomor 8 kita disuruh untuk menampilkan file lengkap pada direktori etc. Untuk menampilkan file lengkap seperti tadi yang dibahas, yaitu menggunakan -l lalu foldernya. Di sini akan menampilkan secara lengkap seperti ukuran dan tanggal serta tahun pembuatan, tanggal dan bulan pembuatan. Oke, lanjut kita ke nomor 9, yaitu kita disuruh untuk membuat direktori prac1 pada direktori aktif atau direktori yang sedang kita gunakan ya saat ini. Lalu disuruh untuk mengkopikan file dari direktori etc group ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktori yang telah dibuat. Oke, pertama kita buat direktori prac1, lalu kita akan mengcopy file etc group ke tes1. Di sini kita harus melakukan satu persatu. Oke, tes2, tes3. Oke, maaf salah, saya akan hapus dulu. Oke, tadi disuruh untuk melakukan copy dari folder ini ke tes1, 2, 3 pada folder yang dibuat. Jadi kita copy etc group, ketikkan nama foldernya, lalu klik buat filenya. Oke, kita lihat dulu. Di sini sudah muncul file yang dibuat pada direktori prac1. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan isi file tes1 pada satu layar penuh. Caranya yaitu klik more, prac1 tes1. Oke, kita masuk ke direktorinya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke direktori prac1, lalu kita tampilkan isi secara penuh menggunakan perintah more, ketikkan filenya. Lalu kita akan melihat file tes1, maka tulis tes1, akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya
kita akan soal nomor 11, yaitu pindahkan file test1 dan test2 ke directory home. Berarti caranya yaitu mv move test1 test2 tanda ini yang ada di bawah ESC pada keyboard, yaitu ini merupakan directory dari current home, yaitu ini. Kita lihat dulu apakah sudah pindah. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya kita disuruh untuk menghapus file test1 dan test2. Ini test2 dengan konfirmasi. Caranya yaitu rm test1 test2. Oke, lalu main in. Oke, tadi saya belum membahasnya. Untuk main ini merupakan perintah sintak dari untuk melakukan konfirmasi. Berarti jika ingin menghapus file atau folder disertai konfirmasi, kalian bisa menambahkan main in. Contohnya seperti ini. Oke, maaf, kita pindah dulu ke folder current home. Sudah. Lalu rm, kalian juga bisa di depan sini, terserah, test1 test2. Tapi di sini akan diberi suatu pertanyaan, apakah ingin menghapus file test1. Jika ya, ketik J, jika no, ketik N. Di sini karena ini hapus, klik J. Lalu kita lihat apakah sudah terhapus. Oke, di sini sudah tidak ada, berarti sudah terhapus. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Wildan Amrul Rifki dari Universitas Amikum Yogyakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.